Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita eh, ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada ingin pertanyaan. Ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada ada wawancara juga di sana. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Ini bisa dijelasin ya sih, yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang berjelasin bahwa oh ini gara-gara ini. Oh, kabar-kabar apa ya? Yang ada Hah? yang ada bulan Maret. Ada wanita, ada ularnya. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Berarti ada kaitannya sama kehidupan Nggak ada, itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. yang ada tadi bilang kehidupan seperti ini. Seperti apa sih yang menurut Seperti itu. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupan. Seperti Sejak itu. kapan sih sudah Sejak- bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. apa benar? Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, ya itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk anak-anak sih. So far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana. Dan juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama, yang kompak.
Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Ada mungkin anak-anak udah bisa mau ikut siapa? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya, karena itu yang sekarang fokusnya di proses. Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga. Tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Pak Eri ini bisa kemana. Yang akan keluar nanti siapa? Nggak ada yang keluar. Atau siapa juga bareng nantinya setelah Ya itu nantilah. Pak Haji ngomong bisa rumah sejak kapan Pak Haji? Bisa rumah mungkin sih. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Itu dari sejak kapan mungkin Pak Haji? Gimana Pak Haji? Bisa Sejak Kalau itu kapan belum, ya? kalau itu belum, bagaimana ekonominya seperti apa mungkin Pak Haji? belum. Sana. Kalau Ya belum sana. Pak Haji, owner rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji. Oh enggak. Itu rumor-rumor yang enggak benar. kalau untuk pisah kamar sendiri sudah sejak kapan Pak Haji mungkin? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Mungkin mulai di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah, tahunan lebih. Pak Haji akhirnya udah bisa bercanda, udah seikhlas itu kah soal rumah tangga ini Pak Haji? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ini untuk kebaikan semua, kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri, jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal yang dia di sana. Jadi saya berangkat bareng lah, kameramen. Tujuan memang untuk mengantar anak. Tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Er. Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada. Wah, saya nggak tahu deh. Ya, foto Bang Andre. Ah, kamu kepo deh. Haji, kenapa gabung sama Dinas? Enggak ada urusan di situ. mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, maksudnya kenapa akhirnya keputusan ini diambil gitu. Ya, tadi kan udah saya jelasin. Ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling membahas. Ya cuma mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Bang Haji Gimana perceraian gitu itu Pak kan Haji? Hmm? Sedih kah atau udah? Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih. Sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Bang Haji perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada karena harta wanita dan mungkin apakah ada KDRT atau karena apa? Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Alhamdulillah tiga-tiganya. Iya karena prinsip aja Pak Haji. Mungkin Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. kabarnya sih Ini kan dicek masih itu tinggal benar Pak serumah Haji. tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Pak Bang Haji di rumah David Daiman tapi masih Papasan tiap hari gitu ya. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem berbeda pendapat dan hasil itu suatu hal yang ada. Karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan karena kan saya lagi program diet. Gitu. Bang Haji tadi Pasti semua nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. soalnya apa aja sih Pak Haji? Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji 10 kesibukan tahun Pak Haji anggaran yang berkah. padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan, ya, saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik. Oke. Suara siapa sih itu? Pak Haji, Reaksi teman-teman gimana tanggapannya? dukungan dari
Alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Kak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berubah profesional. Karena kan biar biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan. Anak-anak sih apa ya anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu Saya cek sih nggak ada yang kepukul di sini nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat secara semua. psikologis mungkin. Enggak, insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang iya sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka juga. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga jadi udah berbicara ya jadi udah sering ngobrol saya diskusi sama anak-anak saya jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih jadi memang sudah diskusi anak-anak saya pun juga udah tahu dan memahami makanya saya bilang tadi minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya saya pun juga begitu jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai prosesnya berjalan dengan lancar karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Sama-sama hadir tadi di persidangan, kenapa? Kenapa? Hadir sama-sama nggak hadir di persidangan. Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget. Jadi ya makanya saya serahkan ke keluarga. Nanti itu kan istilahnya apa materi pokoknya privacy ya nanti itu kita bicarakan. Perjanjian pranikah sebenarnya Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu. Kalau harta istri pengennya sih buat saya juga gitu. Rata-rata kan. belum ada sebagai misalnya belum ada. ini dan soalnya Nggak, belum. Oke, terima kasih ya. Semangatin Makasih ya.